Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah klik video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan kalian jangan lupa bunyikan notifikasi lonceng supaya nanti kalau aku upload video baru ada notifikasi di kalian. Oke, pada malam kali ini aku bakalan bawain cerita horor lagi yang ceritanya lebih seram dari part-part sebelumnya. Nah, untuk kalian yang lagi di kosan sendirian, aku saranin buat nonton ini tuh berdua atau kalian ngajakin teman kalian, karena cerita horor kali ini adalah teror yang terjadi di sebuah kos-kosan angker. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk ke ceritanya. Oke, jadi kejadian ini dialami oleh Risa. Halo Risa, semoga dalam keadaan baik ya. Nah, ini dialamin sama Risa dan ketiga temennya, yaitu Hana, Rani, dan juga Salva. Nah, mereka berempat ini mengalami kejadian horor saat mereka telah melakukan prakerin atau kegiatan PKL, dan kebetulan mereka itu adalah siswi SMK, dan sewajarnya siswa SMK biasanya itu ada prakerin gitu loh, kayak berapa bulan atau sebulan, 2 bulan atau 3 bulan gitu kan, tergantung dari sekolahnya masing-masing. Nah, jadi mereka melakukan kegiatan prakerin ini di daerah Banten, di kota Es. Nah, kebetulan mereka berempat ini menjadi satu kelompok untuk melakukan kegiatan prakerin di satu toko. Jadi mereka tuh dalam satu toko itu ada 4 orang. Tadi ada si Risa, ada si Hana, ada si Rani, dan juga si Salva. Udah tuh, mereka berangkat untuk ngecek toko dan kosannya, diantar oleh guru pembimbing dari sekolahnya. Nah, mereka udah beres nih ngecek di toko yang bakalan mereka tempatin untuk melakukan kegiatan prakerin. Lanjut mereka untuk mengecek kosan kan. Nah, saat pergi ngecek kosan ini, jadi kata si Risa ini, sebelum sebelum mereka ke situ, jadi guru-guru pembimbingnya ini udah kayak nyiapin, oh ini kosan buat si kelompok ini gitu. Jadi kayak udah di check in sebelum mereka datang ke situ gitu, udah di booking lah ya. Dan udah dibayar juga gitu DP-nya. Udah tuh mereka langsung ke udah tuh langsung mereka ke kosannya, dan kosan itu emang nggak jauh dari tempat mereka parkirin. Jadi kayak cuma sekitar 3 sampai 5 menitan gitu ya. Pas nyampe di kosan tersebut, mereka ke situ langsung disambut sama si ibu kosnya. Pada saat itu kata si Risa tuh rumah si pemilik kosnya itu tuh dalam keadaan ramai gitu loh, banyak orang. Terus si pembimbingnya ini itu tuh nanya ke ibu kosnya. Dia nanya kayak gini, kayak, "Bu, ini ada apa rame di rumah ibu?" Terus si ibu kosnya dia jawab kayak, "Oh iya bu, saya baru beres gelar tahlilan. Tadi itu malam terakhir saya buat gelar tahlilan." Terus si guru pembimbingnya nanya lagi kan kayak, "Emang yang meninggal siapa?" Terus si ibu kosnya jawab lagi, "Suami saya." "Oh, innalillahi wa inna rajiun," kan. Habis itu udah tuh mereka langsung kayak nyerahin kunci kosannya ke si Risa dan ketiga temennya. Udah tuh si guru pembimbingnya pamit. Dia juga nggak lupa buat nitipin siswa-siswinya ini ke ibu kosnya. Udah tuh si guru pembimbingnya langsung pergi, dan si Risa sama ketiga temennya langsung kayak beberes di dalam gitu loh. Jadi mereka nyimpen tempat-tempatnya gitu, kayak terus kayak dituntun lah sama si ibu kosnya kayak, ini buat masak, ini buat ini gitu. Ya selayaknya kayak ibu-ibu kos biasa lah ya. Nah, awal mula oh iya, FYI guys, jadi yang tinggal di kosan itu cuman mereka. Kebetulan cuman mereka. Tadinya emang ada beberapa orang katanya yang tinggal, cuman baru kemarin banget nih pada pindah gitu. Jadi kayak yang di kosan itu tuh cuma si Risa, si Hana, si Rani, sama si Salva gitu. Udah tuh kan sama si ibunya udah dijelasin ini itunya, akhirnya si ibu kosannya langsung pergi pamit ke rumahnya gitu kan. Nah udah tuh, karena udah dituntun kan sama si ibu kosnya, mereka langsung kayak lanjutin buat beres-beres bajunya, terus kayak nyiapin kasur, nyiapin lemari lah. Nah pokoknya mereka pas kayak tinggal nih beberapa hari, itu nggak ada gangguan sama sekali. Kayak ya udah normal normal aja gitu, kayak di kosan biasa,
hal janggal sama sekali. Lagian kata mereka tuh kosannya bersih gitu kan, nyaman banget gitu. Nah cuman setelah seminggu kemudian, pokoknya setelah seminggu mereka tinggal di kosan itu, barulah di sini mereka mengalami kejadian horor. Kejadian horor ini dialami oleh si Salva. Jadi bukan sama si Risa ya, sama si Salva. Nah, jadi pada saat itu si Salva ini pulang duluan. Gegara dia lagi sakit, gak enak badan. Dia izin lah ke bosnya, terus dia juga bilang ke temen-temennya, "Woi, gue pulang duluan ya," kata si Salva. Terus kayak si Hana nyeletuk lagi kayak, "Lu mau gue anterin gak?" kata si Hana. "Gak usah, orang deket juga kan," kata si Salva. "Oh ya udah," kata si Hana. Udah tuh si Hana pulang ke kosan sendiri. Tibanya di kosan dia tuh kayak langsung tiduran gitu ya, istirahat lah ya. Biasanya mereka tuh pulang di jam 5 sorean. Cuman pada saat itu si Hana tuh si Salva itu nungguin teman-temannya ini di jam 5 sore itu belum pada pulang. Terus si Salva mikir kayak, "Oh, mungkin mereka lagi rame kali tokonya nih belum pada pulang." Udah tuh si Salva pokoknya tetap positive thinking. Terus dia langsung ngambil air minum. Gara-gara haus, dia ngambil air minum tuh di dapur ya. Nah, pada saat si Hana ini ngambil air minum itu, samar-samar dia ngeliat ada sosok bayangan di depan jendelanya. Si Salva mikir, "Oh itu mungkin mereka lagi udah pada pulang gitu kan," kata si Salva. Udah tuh, dia langsung kayak ngecek dulu tapi dia lewat jendela. Nah, pas dia buka gordennya, yang dia lihat adalah sesosok laki-laki berpakaian lusuh, mukanya hancur, dan saking hancurnya mukanya, itu tuh nggak ada matanya sama sekali. Jadi kayak bolong aja gitu di bagian matanya. Ngelihat itu, apa sih Salva nggak ketakutan? Di situ si Salva nge-freeze dan dia kayak teriak, habis itu dia pingsan. Nah, pas si Salva bangun ini, dia itu udah dikelilingin sama teman-temannya. Udah ada si Risa, si Rani, sama si Hana. Mereka tuh udah ngelilingin si Salva ini. Terus mereka kayak bilang, "Sal, lo kenapa? Kok lu bisa sih pingsan di sini?" kata si Hana kan. Terus di situ si Rani nangis, dia ceritain pokoknya apa yang dia lihat. Kayak dia nyeritain lah, dia ngelihat sosok laki-laki yang menyeramkan gitu kan di depan jendelanya. Terus si Rani malah nyeletuk kayak gini, "Ah mungkin lu halu kali, lu kan lagi sakit, mungkin lu cuma kayak halusinasi aja," gitu kan. Si Salva ini kayak ngeyakinin kalau nggak mungkin, gue ngelihatnya itu kayak nyata gitu kan, nggak mungkin halusinasi. Terus si Risa dia tuh nyoba nenangin gitu kan, "Udahlah Sal, mending kamu istirahat aja, mungkin emang bener-bener gara-gara kamu sakit nih kamu bisa ngebayangin hal itu," gitu kan. Terus si Salva bilang kayak, "Ya kali ya weh, mungkin karena gara-gara aku kecapean ini kayaknya." Udah tuh mereka lanjut tidur. Dan di malam itu emang gak ada gangguan lagi sama sekali gitu ya. Pokoknya emang udah gangguannya emang isi Salva aja waktu sore tadi gitu jam 6 sore. Cuman semenjak kejadian hal itu, mereka nih jadi lebih sering diteror lagi sama si sosok ini. Malah kejadian horor ini menimpa si Risa. Jadi waktu itu si Risa tuh kayak kebangun di jam 2 pagi. Gegara di kosannya itu ada yang ngetok pintunya. Dan dia ngeliat ada bayangan di depan jendelanya. Dia mikir kayak, apa ini ibu kos kali ya gitu kan. Terus si Risa ngomong lagi kayak, "Tapi ngapain gitu ibu kos jam 2 ngetuk-ngetuk pintu gitu kan." Si Risa nih takut kalau misalkan ini tuh orang yang berniat jahat gitu ke mereka kan. Akhirnya si Risa kayak ngintip dikit-dikit tuh dari gorden. Pas dia ngeliat itu tuh nggak ada siapa-siapa di luar. Nggak ada siapa-siapa di luar. Udah tuh dia balik lagi ke kasur, belum sempet ngelangkah, si Risa ngedengar lagi ada yang ketuk pintunya. Tapi pas dicek, nggak ada siapa-siapa sama sekali. Tapi tau nggak, suara ketukannya masih ada. Suara ketukannya masih ada, tapi nggak ada orang sama sekali di luar. Apa nggak ketakutan sekali tuh si Risa ngeliat kejadian itu. Dia langsung lari ke kasurnya dan dia langsung kayak tidur tuh. Dia nggak bangunin teman-temannya sama sekali. Pokoknya dia tidur, dia maksain tidur tuh kan. Dan ketukannya itu, ketukan di pintu itu masih ada. Masih ada sampai si Risa ketiduran.
"Woi, kalian denger nggak sih? Tadi jam 2 ada yang ngetuk pintu." Terus si Hana nyeletuk lah, "Iya gue denger, tapi lo nggak kebangun?" "Ya gue kebangun sih, cuman gue gak mau ngecek, soalnya gue udah sering digangguin di malam-malam ini." Terus si Salva juga nyeletuk lagi, "Iya weh, sekarang di jam 2 tuh sering ada yang ngetuk pintu tahu. Gue takut aja, jadi gue nggak pernah ngecek gitu kan." Terus si Risa bilang lagi kayak, "Ya gue semalam diganggu juga, dan gue cek lah keluar kan, karena gue penasaran juga, dan itu nggak ada siapa-siapa sama sekali." Terus si Risa bilang kayak, "Ah ini udah nggak bener nih, apa jangan-jangan ini arwahnya dari suaminya ibu kos kita ya? Soalnya kan dia baru aja meninggal beberapa minggu yang lalu," kata si Risa. Tapi bener juga sih kata si Hana kan, ya mungkin arwahnya si suaminya ibu kos ini nggak tenang gitu. Tapi kok mereka ganggu ke kita ya, kata si Salpa kan. Si Rani di situ, si Rani ini orangnya yang paling berani kan. Dia tuh kayak nenangin mereka. Udahlah, jangan terlalu dipikirin. Yang penting dia nggak nampekin ke kita aja gitu. Terus si Risa juga bilang lagi kayak, ya tapi kita nggak nyaman nggak sih kayak misalkan kalau diganggu kayak gitu. Udahlah, lagian kita cuma prakerinnya tinggal semingguan lagi, kata si Rani kan. Emang si Rani ini orangnya paling pemberani di antara mereka berempat gitu kan. Jadi dia yang kayak nenangin mereka, terus ngeyakinin, udahlah kita biarin aja nih, kita cuekin aja. Lagi pula kita cuma tinggal semingguan lagi nih prakerinnya, kata si Rani. Udah tuh mereka jadi tetap tinggal di situ, ngikutin sarannya si Rani. Dan ya selama seminggu itu mereka tetap digangguin di jam 2 malam. Pintunya itu tetap ada yang ngetuk gitu loh, tapi nggak ada siapa-siapa. Sampai harinya prakerin mereka selesai dan mereka memutuskan untuk pulang di saat itu juga. Mereka pamitlah ke ibu kos dan bilang terima kasih gitu ya atas 1 bulannya gitu ngekos di sini. Tapi mereka nggak ada cerita apa-apa nih soal mereka diteror di kosan tersebut, karena nggak enak juga kan mungkin sama ibu kosnya. Tunggu dulu, ceritanya belum selesai. Nah, setahun kemudian, temennya si Risa atau kayak juniornya itu, kita sebut aja namanya si Hani. Dia tuh melakukan kegiatan prakerin, sama seperti yang dilakukan oleh si Risa. Dan FYI, jadi mereka ini tuh kayak satu jurusan gitu loh. Satu jurusan, ngambil jurusan pemasaran atau kayak manajemen gitu lah ya. Nah, jadi satu jurusan cuman beda angkatan gitu kan. Jadi kayak junior sama senior gitu loh. Nah, sekarang ini giliran Hani, si Hani, juniornya si Risa. Dan mereka ditempatkan di kosan yang mana kosan itu adalah bekas si Risa dan 3 temennya. Nah, waktu itu si Risa ini iseng lah ngechat ke si Hani. Dia ngechat kayak gini kayak, "Woi, gimana, aman-aman aja kan?" Kata si Risa kan. "Iya, aman-aman aja," kata si Hani kan. Nah, FYI, jadi si Hani ini adalah orang yang peka terhadap hal-hal gaib. Kayak dia tuh anak indigo lah ya. Bisa dibilang anak indigo lah ya. Si Risa bilang lagi, "Emang lu jarang diganggu ya?" Si Hani bilang kayak, "Kalau ngeganggu sih adalah 1 kali 2 kali, cuman kayak gak terlalu sering aja gitu." Si Risa nih bilang lagi ke si Hani, "Lu gak pernah dinampakin sama sekali?" Terus si Hani jawab kayak, "Ya ada." Terus si Risa ini penasaran kan, terus dia nanya lagi, "Lu dinampakin apa gitu?" Yang sering gue lihat sih ada sesosok lelaki, dia tuh berpakaian loreng-loreng gitulah, kayak tentara gitu kan. Terus si Hani ngelanjutin kayak, mungkin dia adalah makhluk gaib dari pelatihan militer di sebelah kosan kita deh. Jadi di sebelah kosannya mereka ternyata tuh ada pelatihan TNI gitu loh, kayak Akmil gitu. Apa ya, Akmil atau apa? Pokoknya pelatihan buat angkatan militer gitulah ya. Nah, si Risa ini baru ngeh ternyata emang ada nih pelatihan angkatan militer di sebelah kosannya mereka. Emang lumayan agak jauh sih, cuma kayak kehalang 2 sampai 3 rumah gitu. "Tentara," kata si Risa kan. "Emang bukan kayak bapak-bapak gitu gak sih yang gangguin lu?" Terus si Hani bilang lagi kayak, "Bukan, ini tuh kayak angkatan militer gitu loh yang udah meninggal, mungkin karena kecelakaan atau apa gitu ya." Terus si Risa kayak dalam hati,
wah gue salah ngira nih, selama ini gue ngira kalau yang gangguin mereka tuh ya si suami dari ibu kosnya, soalnya kan kayak baru aja meninggal mereka ngekos di situ. Jadi si Risa mikirnya ya mungkin arwahnya si bapak kos ini gitu, cuman ternyata mereka salah nebak. Jadi kayak yang gangguin mereka itu adalah makhluk gaib dari apa tuh, dari pelatihan angkatan militer itu yang di sebelah kosannya gitu. Terus si Han ini tuh bilang kayak emang di sini banyak banget sih, kata si Hani kan. Gue juga sampai nggak kehitung nih, banyak banget gitu kan makhluk yang gue temuin. Cuman ya untungnya gue udah terbiasa dan gue cuek sama hal itu gitu kan. Jadi mereka juga nggak terlalu ganggu gue, kata si Hani. Terus si Hani tuh bilang lagi kayak, tunggu deh, lu tadi ngomong kayak penampakan bapak-bapak gitu kan ya. Gue sih lebih seringnya ngelihat, emang sih waktu itu gue pernah lihat sekali ada penampakan bapak-bapak yang lagi sarungan dan dia ngerokok di depan terasi rumah ibu kosnya gitu. Dan gue hafal banget tuh mukanya karena waktu itu gue ngeliat gitu kan. Nah waktu itu gue tuh disuruh nganterin kayak pisang yang dibawa temen gue buat dianterin ke rumah ibu kosnya. Akhirnya gue nganterin lah si pisang ini kan. Nah pas gue anterin itu, gue ngeliat ada foto bapak-bapak yang sarungan sama kayak yang gue lihat waktu malam itu. Nah gue tanyalah ke si ibu kosnya, ibu ini foto siapa? Terus si ibunya bilang, oh itu foto suami saya dek, dia udah meninggal setahunan yang lalu, kata dia kan. Oh berarti yang gue lihat kemarin tuh benar kayak penampakan makhluk gaib gitu yang menyerupai si bapak kos ini gitu. Udah tuh si Hani emang gak cerita sama sekali, dia balik lagi dan ya ceritanya selesai sampai di situ. Nah menurut kalian gimana nih, cerita kali ini seru nggak? Nah kalau kalian kayak punya requestan buat cerita horor, kalian boleh tulis di komen ya. Nanti insya Allah aku bakalan cari komenan yang paling banyak like-nya, nanti aku ceritain gitu. Aku cari pokoknya materinya. Next time aku cari cerita horor yang lebih serem dari malam ini. Oke, aku ngingetin sekali lagi untuk kalian like, komen, dan share video ini serta kalian bunyikan notifikasi lonceng agar kalian dapetin video terbaru aku gitu. Selamat malam dan sampai jumpa guys. See you next video.